Siapa di rumah yang belum pernah makan ikan? Tentu hampir semua pemirsa di rumah pasti pernah ya. Karena waktu kecil tuh pasti kita sering disuapin nih untuk makan ikan. Nah, tahukah pemirsa kalau ikan itu banyak manfaatnya, baik buat kesehatan maupun juga buat pendapatan negara. Nah, untuk lebih lengkapnya kita akan bahas secara santai dalam Ekonomi Canda berikut ini. Robin, ngapa dah ikannya kagak dimakan? Iya mah. Aduh, udah segede gini, gue masih aja disuruh makan ikan sama mama. Entah kenapa, seperti makanan wajib ikan tuh. Tapi apa jangan-jangan mama ikutin gemar ikan ya? Tapi pemirsa tahu nggak nih gemar ikan tuh apa? Jadi tuh Indonesia merupakan negara maritim yang terbagi atas pulau-pulau dan sebagian wilayahnya merupakan perairan yang cukup luas. Jadi Kementerian Kelautan dan Perikanan tuh membuat gemar ikan atau gerakan memasyarakatkan makan ikan. Jadi itu nggak hanya tugas dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, namun itu juga tugas bersama antar instansi terkait karena dengan meningkatnya tingkat konsumsi ikan nih di masyarakat Indonesia, supaya kita juga mendukung pemerintah dalam mempersiapkan generasi muda yang berkualitas nih gara-gara makan ikan. Nggak hanya makan ikan doang sih, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan juga mengajak generasi Z untuk turut menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan di tanah air. Wah, mantep juga sih pemerintah. Semoga laut kita tetap tenang ya dan menghasilkan ikan yang banyak, biar ekonomi Indonesia membaik karena hasil ekspor ikan. Tapi emang iya ya ikan diekspor? Lebih baik gua obrolin sama Pram siapa tahu dapat pencerahan nih terkait ekspor ikan. Nenek moyangku seorang pelaut, mendaki gunung, lewati lembah. Tahu banget sih, gue Ya tahu dong kan nenek moyangku seorang pelaut. Iya, kan tadi gue bilang pelaut, cuman dia mendaki Tapi gunung. nggak mendaki gunung, Ya, emang nggak boleh dia mendaki gunung? Tapi nih, kok akhir-akhir ini gue merasa sedikit lebih pinter ya, Pram. Songong ya. Iya, gue bisa kali-kalian udah hafal, bagi-bagian udah hafal. Iya. Apa kira-kira kiatnya lo bisa merasa lo lebih Kira-kira pintar daripada gue? penyebabnya apa ya? Kayaknya sih karena akhir-akhir ini gue suka makan ikan nih, Pram. Emang sih, emang makan ikan bisa bikin pintar? Iya, gue makan sushi. Sushi ikan gak sih? Gara-gara sering makan sushi, sering makan ikan, apa ada hubungannya ya? Gue akhir-akhir ini suka pinter ya. Enggak juga sih, gue sering makan ikan tapi ya begini aja gue. Gue salah makan ikan deh. Wah, jangan makan yang makan lu. Salah, gue makan ikan sapu-sapu. Waduh, Gue bersih-bersih doang. kebanyakan beli somai. Iya. Gue ada infonya sih kalau soal ikan Oke, ikan nih apa? kan. Baru-baru ini tuh Kementerian Kelautan dan Perikanan tuh menggelar FGD bareng Komisi 4 DPR nih. Tahu nggak hasil FGD-nya tuh adalah 3 program prioritas KKP sampai 3 tahun mendatang. Yang pertama, penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur. Kedua, pengembangan budidaya perikanan. Terus yang ketiga nih program prioritas pembangunan kampung perikanan. Jadi ada 3. Banyak ya. Makan ikan pun juga memiliki banyak gizi, Bin. Apa tuh? Memiliki protein juga. Iya, tahu. Gampang dikonsumsi juga. Iya. Bisa nyanyi juga. Ikan Fauzi? Ikan Fauzi. Bukan hanya itu, Bin. Apa? Yang gue dengar dari produser di atas nih. Iya. Nih, denger nih produser di atas nih. Apa? Kementerian Kelautan dan Perikanan mengajak generasi Z menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan di tanah air. Iya. Tahu nggak lu, Bin, generasi Z itu apa? Gue tahu nih generasi Z, karena kan ada Meggy Z. Nanti enak dong ngomongnya. Nah. Kan udah nggak ada. iya. Iya. Almarhum, ya. Tapi lagunya legend. Oh, iya dong. Oh, iya dong. Untung nenek moyang kita adalah seorang pelaut. Iya. Jadi dia mengarungi samudra. Kalau dia seorang pedagang, mengarunginya pasar-pasar. Generasi Z itu apa? Gadget maksudnya. Bukan, itu buat nyalain
mampu dong. Iya. Mirip sih memang Gen Z sama generasi Z. Panjangannya kali ya. Generasi Z. Jadi memang pemerintah tuh nyuruh generasi Z biar ikut serta dalam melestarikan kelautan. Karena memang kan daripada main gadget aja kerjanya Iya. gitu kan, ikut melestarikan laut. Jadi contoh kalau lagi pariwisata, ya kan, nggak boleh buang sampah sembarangan. Nggak boleh di laut lagi, nggak boleh juga. Laut, kan ada orang bilang ke laut aja lu gitu. Kasihan dong orang ke laut. Belum tentu dia bisa berenang kalau disuruh ke laut. Iya, gue juga nggak bisa berenang sih. Jadi Ya. itu ada pelestarian lautnya juga oleh generasi Z, ya kan. Jadi disuruh nih, kalau yang ada apa yang ke dalam laut tuh namanya? Itu mandi. Snorkeling. Ya, jadi ada yang snorkeling dalam laut tuh harus dilestarikan kayak budayanya. Itu semua tuh harus diatur sama generasi Z, disuruh pemerintah. Oh iya, Jadi benar. biar generasi Z makin berkembang nih untuk ikan-ikannya juga nanti anak-anak kita, anak-anak cucu kita nanti. Jangan sama gue dong, sama cewek dong, jangan sama gue. Cucu kita nanti, Iya. anak cucu Iya, kita iyalah. nanti, anak cucu kita nanti sehat-sehat semua bisa makan ikan. Ya, wih, keren. Karena Kementerian Kelautan dan Perikanan tuh ikut mendukung gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia Idih. dalam upaya memajukan usaha mikro, kecil, dan menengah atau sektor kelautan dan perikanan nih. Persis nih. Persis kayak slogan yang dibilang sama Titiek Puspa. Apa? Cintailah produk Indonesia. Tapi kan sebelah Titiek Puspa. Produk-produk Indonesia. Oh berarti UMKM ada perikanannya juga ya? Ada dong. Oh ini deh, Tuh, lihat tuh. Apa? Ini diangket nih. Oke. gue juga pernah tuh makan di Aceh karena banyak pilihannya nih kalau untuk ikan-ikan kan, karena ikan-ikan di sana tuh masih segar semua, ya kan? Nggak ada ikan yang udah misalnya mati kemarin. Pasti mati dong ini. Masa Ya, ini udah mati hidup? kemarin, mati Oh hari iya. ini. Bu mau beli ikan nggak? Terus ikannya suruh mati ya gitu. Enggak gitu dong, masa Mati. disebut mati. Iya, karena UMKM juga ada bergerak di perikanan kayak gini nih, usaha kecil menengah semua nih. Orang-orang yang punya tempat tinggal di pesisir pantai, di pesisir laut, disuruh untuk berusaha bikin UMKM. Dan disupport juga sama pemerintah kan. Iya dong, ada lahannya, semua bisa berkembang nantinya. Jadi Dimin, Ya. kalau ikan-ikan dan hewan laut Indonesia sudah banyak Yes. dan udah nggak bisa lagi dimakan, Iya. bisa kali ya diekspor ke luar negeri ya. Wah, bisa tuh. Lumayan kan Bisa. dapat pemasukan. Bisa, emang mantep sih, mantep banget nih jalan otak bisnis lo ternyata nih. Kalau ikan-ikan sudah banyak nih di Indonesia, emang banyak banget nih sekarang nih, terus udah nggak bisa dimakan lagi karena saking banyaknya, kan bisa tuh diekspor. Iya benar. Berdasarkan data BPS nih, kan, kalau gue sih selalu mengacunya data. Rebin, Apa? tahu nggak udang menjadi komoditas ekspor utama Indonesia dengan nilai ekspor komoditasnya mencapai 1 miliar dolar Amerika. Kemudian ada tuna, cakalang, dan tongkol. Tapi ada nih yang terbaru nih Pram, hasil laut kita tuh udah nyebrang ke Amerika. Coba. Iya, dia nyebrang sendiri. Sombong amat. Lalu usaha milik negara alias BUMN nih, Pasar Pangan PT Perikanan Nusantara atau Perinus. Bukan Primus ya. Tahu itu anggota DPR dong. Saya tahu tuh Nah, Panji. Perinus tuh melakukan ekspor perdana gurita ke Amerika Serikat nih. Tahu gurita nggak? Tahu. Apa? Itu yang sering bikin takoyaki. Ini gurita. Upaya pengiriman gurita-gurita itu diharapkan bisa mengangkat kualitas hidup nelayan melalui distribusi penjualan hasil perikanan nih, ya kan? Dengan kata lain nih, nelayan kita naik kelas. Emang itu punya sekolah? Jangan salah, lu kan rata-rata kan nelayan mau kirim kemana Pak? Itu ke pelelangan ikan. Beda sekarang. Oh, iya, beda. Nyoya. Iya dong. Padahal dia kan di Priok, bukan New York. Kira-kira banyak negara yang usil nggak ya bagi perairan kita nih? Yang kira-kira ngambil hasil laut kita deh. bisa Ada nggak jadi. yang usil? Kalau kita kaya akan semuanya ya, kayak perikanan, hasil laut semuanya. Bisa jadi ada yang sirik. Jangan kan di laut, kita kayak di darat aja juga banyak yang sirik. Jangan mentang-mentang banyak laut nih. Iya. Pemerintah menerapkan beberapa aturan untuk meningkatkan hasil laut nih, Bin. Pakai kacamata makanya. Nah, penggunaan kapal untuk menangkap ikan, Iya. penggunaan alat tangkap ikan tertentu, hingga larangan penangkapan beberapa jenis biota laut dengan usia atau ukuran tertentu. Oh, berarti pemerintah juga menyiapkan untuk segi keamanan perikanannya nih. Kalau ikannya tercemar atau lautnya tercemar kan bahaya juga untuk kita makan nih. Ya kan?
Tapi nggak hanya Ancol nih, perairan yang di Jawa nih. Lu kan taunya laut cuma Ancol doang nih. Nggak hanya Ancol nih dan perairan Jawa nih yang berpotensi Pram untuk menghasilkan ikan nih. Indonesia punya yang namanya Natuna nih. Oh, Natuna. Natuna ya. Di sana tuh 24 jam dijaga oleh tentara nih sesuai arahan presiden. Bahkan pemerintah mengalokasikan dana sebesar 12,2 triliun dari anggaran pendapatan belanja negara nih untuk menjaga laut Natuna. Yang gue tahu laut Indonesia juga nggak cuma Natuna doang, Bin. Apa tuh? Ada laut Jawa, laut Arafuru, BKT kan juga laut, ada airnya juga. Kali Malang juga laut, kali juga ada air. Tapi ngomong-ngomong, lu tahu nggak kenapa sampai seposesif itu pemerintah sama industri kelautan? Ya karena hasil laut Indonesia tuh banyak banget, jadi memang harus dijaga, jangan sampai dilepas gitu aja. Bahkan jadi rebutan kan? Iya, makanya. Ada yang ngaku-ngaku nih, ngaku-ngaku. Orang-orang kan sekarang lagi zaman nih ngaku-ngaku nih, punya gue, padahal bukan punya dia gitu kan. Iya sih. Tahu nggak lo kenapa sebenarnya? Kenapa bisa seposesif itu? Karena KKP itu mencatat laut Natuna itu dipenuhi berbagai jenis ikan. Ada ikan kecil, sampai ikan yang besar. Terus kaya dengan kandungan minyak dan gas. Potensi minyak tuh bisa mencapai sekitar 36 juta barel minyak. Pram. Sekarang itu banyak ikan. Natuna tuh banyak ada ikan gurame, ikan kakap. Selain karena ikan, di sana tuh juga sumber minyak. Ya kan? Di situ juga rute jalur perdagangan, Pram. Iya, jadi ya wajar sih Indonesia miliki Natuna terus dan harus dijaga kelestariannya. Kalau dana-dana segitu sih buat pemerintah buat jaga harta Indonesia nggak ada seberapa-berapanya sih. Gua nih kalau disuruh Pak Jokowi ke laut, nanti dulu pas saya nggak bisa berenang, saya les berenang dulu. Mending Oh iya bener. Pram Tapi aja nggak nih. mungkin lo nggak bisa berenang, Bin. Lo di laut kan juga pasti ngambang lah. Tentang gua besar nih. Tapi sih diharapkan pemerintah nih kan, perikanan dan kelautan Indonesia makin baik nih, Pram. Amin. Meskipun nggak ada yang ditenggelamkan lagi nih. Dulu kan tenggelamkan, semuanya. Siapa tuh? Ya siapa tuh? Yang sebelumnya. Iya. Kalau kangen buat teman Bu Susi nih. Ya, jangan dong, gak enak dong. Halo Bu Susi. Bin, jangan tenggelam nih saya. Tenggelamkan.